Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa bersama Bapak Ibu guru hebat di SDN Negeri 1 Telaga Baru. Pada siang hari ini, kami sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lombok Barat akan mempresentasikan tugas diseminasi aksi nyata modul 1.4 implementasi budaya posesif di sekolah melalui keyakinan kelas di SDN 1 Telaga Baru. Di sini kami sebagai CGP ada dua, saya sendiri Taufik Burahman dan Ibu Soleha, sama-sama di Angkatan 9. Di dalam melaksanakan presentasi ini, kami berdua hadir di sini dalam melaksanakannya. Ada beberapa hal di dalam materi diseminasi yang akan kami bahas pada kesempatan ini. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5. Posisi kontrol. Restitusi segitiga. Nah, pada kesempatan ini kita masuk pada perubahan paradigma. Kegiatan ini akan dapat kita ilustrasikan nanti. Kita minta satu orang guru untuk maju ke depan untuk melakukan ilustrasi seperti apa yang dijelaskan pada gambar ini. Kegiatan kepala tangan, ada A dan B. Di dalam uraiannya, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam kertas tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepalang. Teman Anda, B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan kertas tersebut. B bisa saja membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda apa yang terjadi. Jadi melalui kesempatan ini saya minta satu orang guru untuk maju ke depan atau dua orang. Mungkin Bu Guru Mira bisa maju ke depan sama Bu Guru Ella. Jadi dua orang guru akan maju ke depan. Bisa untuk kertasnya? Apa saja ya? Ya, boleh. Jadi ada berbagai upaya nanti, ada yang merayu, ada yang mengancam, tapi apakah si yang memiliki atau yang melakukan kepalan tangan akan siap untuk merubah prinsipnya? Coba Ibu Guru Soleha maju ke depan, bisa bantu untuk ilustrasikan. Bisa pegang mic satu? Ayo Ella, bujuk saya biar saya kasih ini. Oke, sedikit terkait next. Ya, terkait masalah perubahan paradigma. Maksudnya pertanyaan di sini adalah Ibu Mira nanti selaku A dan Bu Ella selaku B. Artinya apa? Bu Mira akan membuat sebuah ungkapan tulisan yang di dalam genggamannya itu adalah sebuah prinsip yang bagi dia sangat penting. Apakah nanti dengan Bu Ella dengan merayu atau bagaimana?
caranya untuk bisa merayu Bu Mira untuk membuka kepalanya. Tetapi di sini tidak mesti harus terbuka, tergantung Bu Mira apakah dia mau membuka atau tidak. Karena bagi dia bahwa di dalam genggamannya itu adalah sebuah prinsip untuk dia. Oke, saya serahkan ke Pak Guru Taufik. Ayo Bu Guru, tadi kan Bu Guru sudah menulis prinsip. Bisa Ibu Guru membagi kepada saya, karena Ibu Guru kan Ibu Guru yang baik hati, tidak sombong dan suka berbagi. Ya, boleh berbagi Bu Guru dengan tulus hati. Tapi ada imbasnya. Boleh, apa imbalannya? Imbalannya nanti Ini soalnya terlalu mahal kan. silakan. Imbalannya dengan apa Bu Guru? Yang baik-baik saja. Yang baik-baik saja. Nanti imbalannya akan Ibu Guru akan mendapatkan sesuatu yang sangat baik yang tidak pernah Ibu duga. Kalau Ibu mendapat imbalan dengan materi itu tidak ada apa-apanya. Nanti Ibu akan mendapat imbalan yang tidak pernah Ibu Guru bayangkan kalau Ibu Guru mau membagi apa yang sudah Ibu Guru tulis itu. Oh, benar? Iya. Benar, ada Iya, imbalannya? Iya, kalau sesuatu yang kita lakukan dengan baik dan tulus hati, otomatis kita akan mendapatkan sesuatu yang berlipat-lipat ganda yang akan kita dapatkan. Ini sesuatu yang sangat rahasia. Jadinya saya tidak kasih. Bagaimana Bu Guru? Enggak mau. Ya Bu Guru ya, mau sudahkan Bu Guru itu. Enggak mau. Oke? Oke? Ibu Guru akan berbagi. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya sedikit menambahkan. Oke, kita beri aplaus kepada Bapak Guru yang tampil ke depan. Sedikit Pak, saya menambahkan terkait masalah perubahan paradigma. Jadi perubahan paradigma ini adalah suatu perubahan yang akan kita lakukan. Bagaimana kita merubah suatu pendapat yang tadinya belum positif menjadi sesuatu yang positif. Nah, di sini perubahan paradigma tadi yang kita lihat bahwa Ibu Mira menganggap bahwa suatu prinsip itu sangat tidak bisa dibagi dengan siapapun. Itulah suatu prinsip yang dipertahankan oleh Bu Mira. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke Pak Guru Taufik. Oke, Bapak Ibu mungkin bisa dipahami dari apa yang kita ilustrasikan tadi Bapak Ibu enggak? Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, untuk berikutnya perubahan paradigma, stimulus, respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan. Pada kolom stimulus, respon, dan teori kontrol atau pilihan. Pada kolom stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Lalu pada teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk terlihat sebagai sesuatu kesalahan.
Di dalam teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya, kita sendiri yang dimaksud. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu untuk teori kontrol yang dimiliki oleh setiap individu. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu sebagai teori kontrolnya. Model berpikir menang atau kalah. Sebagai model kontrol, teori kontrolnya model berpikir menang. Kita lanjut pada slide berikutnya. Apakah makna disiplin? Uraian disiplin ada beberapa hal di dalam uraian ini. Bagian pertama berasal dari bahasa Latin, disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun di dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi itu di dalam makna disiplin yang kita pahami hari ini. Lanjut, disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak, mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif lebih berfokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin diri, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian atau imbalan atau hukuman. Nah, di sini memang hal yang sangat potensial untuk dapat kita bangun atau bentuk pada diri setiap anak. Seulang, disiplin diri siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal. Jadi motivasi internal itu dimaksud di mana anak-anak itu menyadari tentang pentingnya disiplin, tidak karena mereka mendapat hukuman atau tidak karena kita menekan sesuatu atau memaksa anak untuk harus memahami tentang disiplin itu, tapi jauh lebih bermakna ketika mereka sendiri menyadari betapa pentingnya disiplin positif itu. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu kategori motivasi eksternal. Yang kedua,
untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dalam pertanyaan itu merupakan motivasi eksternal. Berikutnya yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Dan hal itu merupakan motivasi internal yang tumbuh dalam diri seseorang. Merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berikutnya, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman di dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memahami suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Berikutnya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Selanjutnya, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukan atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Selanjutnya, bentuk program kebajikan. Apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid. Yang berikutnya, beri pengakuan secara konsisten. Yang terakhir, fokus pada prosesnya. Di dalam tabel ini ada beberapa hal: pembuka, nilai kebajikan, dan situasi. Pembuka, kemarin saya perhatikan. Terus pada nilai kebajikan yang didapatkan, rasa empatimu besar sekali. Situasi yang dirasakan pada saat menolong murid baru di kelas kita. Selanjutnya, kolom berikutnya, saya menghargai. Nilai kebajikan didapatkan adalah kepedulianmu. Situasi yang dirasakan pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk. Lalu di nilai kebajikan didapatkan rasa tanggung jawabmu. Situasi yang dirasakan pada saat memungut kertas-kertas berserakan di lantai. Oke, kita minta untuk Bu Guru Soleh untuk melanjutkannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena ini waktu sudah siang juga, tidak apa-apa, kita lanjutkan. Saya lanjutkan terkait masalah pemberian hukuman dan konsekuensi ya. Jadi di sini terkadang kita sebagai guru itu kita bingung, apakah ini adalah hukuman atau konsekuensi.
Nah, saya jelaskan sedikit terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman di sini yaitu suatu bentuk tindakan yang diberikan kepada siswa itu kepada siswa yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Lalu yang konsekuensi yaitu akibat atau pengaruh dari suatu perbuatan atau tindakan. Di sini kita menstimulus dulu sedikit terkait masalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini kita melihat tindakan guru yang mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ibu bapak coba bisa melihat apakah ini suatu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, nanti kita akan mulai sama-sama. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, next kita yang ketiga, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, next, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke, kita lanjut. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke, next. Kalau gitu kita melihat sama-sama ya. Nah, di sini kita melihat bahwa yang tadinya ya mencatat 100 kali di dalam buku. Nah, di sini adalah suatu hukuman ya. Ini hukuman ya, Pak Zudrin ya. Ya, ini hukuman. Nah, lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman. Ya Bapak Ibu ya, hukuman. Lalu yang ketiga, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, itu adalah suatu konsekuensi. Ya, karena dia melakukan. Selanjutnya, keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu masuk dalam konsekuensi. Yang kelima, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kebetulan mungkin di salah satu sekolah itu dia memberikan aturan atau kesepakatan bahwa siswa diharuskan menggunakan sepatu hitam. Nah, sehingga karena dia tidak menggunakan sepatu hitam, maka diberikan hukuman. Oke, next. Oke, keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita sebelum keyakinan kelas, apa sih keyakinan kelas itu? Nah, cuma sekarang kita kembali dulu. Sebelum kita masuk ke keyakinan kelas, kita memiliki peraturan kelas. Sebelum kita menamakan sesuatu itu menjadi keyakinan kelas, sebelumnya itu adalah peraturan kelas. Di mana peraturan kelas dan keyakinan kelas itu memiliki pengertian yang berbeda. Artinya, kalau peraturan kelas itu masih menggunakan kata negatif, contoh, dilarang membuang sampah di dalam kelas, atau kesepakatan sekolah atau peraturan sekolah dilarang membuang sampah di lingkungan sekolah. Nah, setelah kita merubah dari peraturan sekolah atau peraturan kelas menjadi suatu keyakinan kelas, maka kata negatif itu dihilangkan. Yang tadinya tidak boleh dibuang menjadi menjaga kebersihan kelas. Nah, itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Jadi tadi di peraturan itu tidak boleh membuang sampah di kelas. Misal contoh, setelah kita merubah menjadi keyakinan kelas, maka dia menjadi menjaga kebersihan kelas. Nah, itu keyakinan. Kalau peraturan masih menggunakan kata negatif yang tadi tidak boleh atau jangan atau dilarang, itu peraturan kelas. Tetapi kalau sudah masuk ke dalam keyakinan kelas, kata-kata negatif itu akan hilang. Menjaga kebersihan, menggunakan pakaian dengan rapi di dalam kelas. Nah, jadi tidak boleh mengeluarkan baju di dalam kelas. Nah, itu peraturan. Tapi kalau sudah masuk ke dalam keyakinan, kita tidak diberikan menggunakan kata-kata yang negatif. Oke, saya lanjut. Nah, di sini beberapa sebenarnya di sini di dalam keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan.
Namun di sini saya gabung saja antara peraturan menjadi keyakinan menjadi nilai-nilai kebajikan. Contoh, di dalam peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Lalu keyakinan kelas apa yang kita bisa ambil? Yaitu tanggung jawab. Oke, next, dilarang mengganggu orang lain. Maka keyakinan kelas apa yang kita bisa ambil? Yaitu menghormati orang lain. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kita ubah menjadi suatu keyakinan kelas menjadi menghormati orang lain dengan berkomitmen. Nah, artinya dengan berkomitmen ini siswa dan guru itu membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu disepakati antara siswa dan guru. Oke, kita lanjut. Misalnya di sini ada dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu yang saya maksud tadi Pak, kata-kata negatif. Jadi di peraturan ini masih muncul kata-kata negatif, dilarang itu kata negatif. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam keyakinan kelas yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Nah, di dalam peraturan kelas lagi dilarang menggunakan narkoba. Nah, lalu masuk ke sebenarnya nilai kebajikan itu masuk di dalam kesehatan. Ini keyakinan kelas nanti belum saya ubah, namun nilai kebajikan juga masuk dalam kesehatan. Oke, peraturan bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas yang kita bisa lihat menghormati orang lain dengan bersabar. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, di sini kita melihat nilai kebajikannya, keselamatan atau keamanan. Oke, nah di sini kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia sebagai makhluk sosial yaitu manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebebasan, yang kedua kesenangan, yang ketiga kasih sayang dan rasa terima, penguasaan dan bertahan hidup. Di mana kebebasan dimaksud di sini adalah manusia itu memiliki kebutuhan dasar ingin bebas, sehingga apa yang menjadi ide-ide atau gagasan dia bisa menuangkan dalam suatu ilmu yang baru yang bisa dia terapkan di kelas atau di sekolah. Lanjut di kesenangan. Kesenangan ini di mana? Kenapa? Kesenangan itu masuk dalam kebutuhan dasar manusia. Karena kesenangan setiap manusia itu membutuhkan yang namanya bahagia, senang akan sesuatu, bahagia dengan sesuatu, sehingga itulah yang dinamakan hidup. Dia akan masuk ke dalam kebutuhan dasar tadi. Setelah kita masuk ke kesenangan, kita masuk ke kasih sayang dan rasa diterima. Kenapa kita butuh dikasih sayang? Karena di dalam kehidupan kita, kalau tidak ada tumbuh rasa kasih sayang, itu kita tidak akan bisa merasakan hidup yang namanya hidup yang baik, hidup yang nyaman, hidup yang aman. Nah, langsung kita ke penguasaan. Nah, di dalam diri setiap insan manusia itu mempunyai rasa penguasaan, baik itu penguasaan diri, penguasaan terhadap apa yang ingin kita capai, penguasaan terhadap kita ingin bagaimana kita mampu menguasai sesuatu yang selama itu adalah hal positif. Oke, bertahan hidup. Nah, ini sangat-sangat intens dengan kita kata bertahan hidup ya. Kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup. Nah, di dalam bertahan hidup kita sangat terkait dengan 4 kebutuhan dasar yang sebelumnya, yaitu kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima, dan penguasaan. Sehingga terciptalah kata bertahan hidup tadi. Oke. Nah, posisi kontrol di sini. Kita sebagai guru itu memiliki posisi kontrol guru. Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Nah, di sini kita banyak ini kalau posisi penghukum ini banyak sekali kita mengambil posisi penghukum ya. Ya mau tidak mau kita memang karena kita ilmunya kita harus dapat, jadi kita tahu nanti dalam penerapan posisi kontrol ya. Kita mulai dari penghukum. Nah, di sini nih kita sebagai penghukum, misalnya di dalam penghukum ini ada seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya, fisik maupun verbal. Artinya verbal di sini ada yaitu dengan bahasa, kata-kata dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat
lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Misalnya penekanan dengan bahasa-bahasa itu yang dimaksud dalam verbal tadi. Selain kita sebagai penghukum dengan fisik, dengan verbal itu yaitu dengan menggunakan kata-kata atau bahasa ucapan ya. Oke, selanjutnya posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan, ya, yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, contohnya misalnya siswa yang melakukan kesalahan itu akan kita lakukan pendekatan untuk membuat dia merasa bersalah dan dia akan menyesali perbuatannya itu. Oke, itu saja. Lanjut. Posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, pada posisi ini di sini tidak akan menyakiti karena di sini dia guru terhadap siswa itu memiliki posisi teman. Nah, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Ya, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, di sini positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Oke. Posisi pemantau. Nah, di sini posisi memantau yaitu memantau berarti mengawasi bagaimana tindak tanduk siswa kita dan selanjutnya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, yaitu siswa kita tadi ya. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Oke, di sini di dalam posisi kontrol yang 5 kebetulan saya mengambil posisi manajer. Ini agak silau. Oke. Posisi kontrol guru yang saya ambil di sini adalah sebagai manajer ya. Di mana yang pertama, guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Itu sebagai manajer, pengelola. Oke, lanjut yang kedua. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif, suatu keberhasilan serta dalam diri mereka. Nah, di sini kita kembali ke apa sih itu restitusi? Nah, di sini kita melihat restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, nanti sudah kita siapkan contoh video restitusinya. Oke, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu pendapatnya Gosen 2004 ya. Oke, ini segitiga restitusi ya. Mungkin nanti teman-teman juga bisa menggunakan ini sebagai penilaian atau tindak lanjut terhadap permasalahan siswa kita ya. Nah, di sini kita bisa melihat segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, di sini setelah saya menggunakan beberapa kasus dalam penyelesaian masalah menggunakan ini cukup efektif untuk membantu anak-anak dalam penyelesaian masalah. Oke, yang kedua validasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di dalam segitiga restitusi memiliki 3, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Setelah saya melakukan pemecahan masalah menggunakan segitiga restitusinya, alhamdulillah perkembangan yang saya rasakan terhadap siswa itu sangat pesat ya. Lanjut. Oke, di tahapan segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Di mana di dalam menstabilkan identitas kita bisa mengubah identitas anak dari anak atau orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi anak atau orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Maksudnya di sini setiap tindakan kita lakukan pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu.
Menanyakan keyakinan. Nah, di sini di menanyakan keyakinan, kita akan kaitkan dengan tadi keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama siswa yang sudah kita sepakati. Nah, di sini kita akan menanyakan keyakinan kelasnya. Nah, di dalam menanyakan keyakinan, anak-anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Oke, di kasus pertama di sini kemarin yang saya angkat bersama siswa yaitu ada salah satu siswa yang tidak terima bahwa tugasnya selalu dicontek oleh temannya. Ya, di sini kebetulan namanya Kasih tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Ini adalah salah satu kasus di mana kasus ini dalam penyelesaian masalah saya menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini dalam penyelesaian kasusnya di mana bisa ini adalah salah satu kasus yang akan kita selesaikan menggunakan segitiga restitusi. Oh begitu, ya kalau Anda bisa tidak berada di posisi kamu, itu juga akan berkata yang sama. Lalu apa yang harus dilakukan dengan kami? Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu, pasti ada alasannya ya? Ya, berkata saya diam saja, terus saya menggunakan soal, ya, jelas kamu melaksanakan dengan saya sebagai manusia. Ya, ibu sangat menghargai tindakanmu. Nah, yang tidak terbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu malah sampai membelah meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah diambil? Ya betul, menurut kamu selalu menghormati atas teman itu perlu tidak harus kamu? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang? Ya, kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, sama sekali tidak kamu pasti tetap semangat ya. Sekarang silahkan kembali terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasih Singan Bupati, kelas 9D, saya masuk tahun lalu. Saya senang sekali diajak diskusi dengan guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman setelah saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati keputusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya ini merupakan contoh penyelesaian kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Coba ditayangkan mana kamu bisa dan dia hari ini Bapak lihat kamu sering datang terlambat ke sekolah. Ya. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu terlambat? Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Ya. Baik, dan dia membuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki itu. Dan dia kita cari solusinya di sana ya. Dan dia sering datang terlambat. Pasti punya alasan ya. Kenapa sih dia sering datang terlambat? Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita, iya. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Menurut kamu
memang disiplin itu penting di dalam Tuhan. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Sepertinya kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar. Pekerjaan menjadi tidak untuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Ya, artinya sikap yang sangat baik sudah melakukan dengan cara meminta maaf, menunjukkan apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak dapat melakukan kesalahan. Baik, dan kamu sudah menemukan solusinya dan apa akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak dapat lama lagi bersegera. Sekarang silakan ke Oke, untuk video berikutnya tanggapan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dalbian, kelas 6B MTS 1 Terima kasih Bapak Guru, saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Guru untuk menemukan solusi agar sekolah berjalan. Saya tidak akan berjalan lagi, saya tidak selamat di sekolah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hal yang dapat kami paparkan pada kesempatan ini. Sepertinya sudah berakhir. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktu untuk bisa membantu kami dalam menyelesaikan tugas sebagai calon guru penggerak. Kalau saya berikan yel-yel atau salam guru penggerak, siapa tahu bisa menular ke Bapak Ibu. Bisa tangan di kepala, tergerak, bergerak, menggerakkan, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, terima kasih Ibu Guru saya. Terima kasih juga Pak Guru Taufik Ya sudah membantu dalam pelaksanaan presentasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Sudah pernah mendengar yang namanya keyakinan kelas? Tidak. Itu akan jelaskan apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Namun sebelum kita kepada keyakinan kelas, kita mengetahui dulu bahwa di dalam kelas kita sudah kita membuat peraturan kelas ya. Nah, peraturan itu bisa berawal dari peraturan sekolah menjadi peraturan kelas, dan hari ini kita akan membuat suatu keyakinan kelas, di mana perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Yang pertama, kalau peraturan kelas itu masih menggunakan kata-kata yang bersifat negatif, contoh masih menggunakan kata dilarang, jangan, dan tidak boleh. Namun dalam keyakinan kelas sudah tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif, kata-kata yang positif. Contoh misalnya, tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Nah, itu masih dalam peraturan. Nah, lalu kita akan merubah peraturan tersebut menjadi sebuah keyakinan. Hari ini kita akan mulai membuat keyakinan kelas ya. Nah, tadi udah Ibu bilang bahwa suatu keyakinan itu bersifat tidak ada kata negatif melainkan kata yang positif. Nah, hari ini Ibu akan membagikan sticky note untuk kalian menuliskan keyakinan kelas yang kalian ketahui atau yang kalian yakini ya. Nah, nanti setelah kalian membuat keyakinan kelas di dalam sticky note ini, kalian langsung tempelkan di keyakinan kelas papan keyakinan kelas yang sudah dibuatkan ya. Oke, kita mulai.
Aku akan bagikan satu-satu pada masing-masing siswa. Ya. Kalian langsung menuliskan keyakinan kelas yang kalian yakini untuk kita sama-sama sepakati ya. Oke, Ibu contohkan salah satu keyakinan yang bisa kalian tulis. Misalnya, kalian tadi di dalam peraturan tidak boleh membuang sampah. Itu peraturan kelas. Lalu kita ubah menjadi suatu keyakinan, yaitu menjaga kebersihan kelas. Jadi itu sudah kata positif ya, sudah tidak ada lagi kata-kata yang negatif. Oke, silakan menulis keyakinan kelas yang kalian yakini. Kalian tulis itu sama, tapi tidak apa-apa. Nanti mana yang berbeda itu yang kita akan ambil menjadi sebuah kesepakatan sebagai keyakinan kelas kita, ya. Oke, coba sekarang Ibu minta semua masing-masing siswa maju untuk menempelkan keyakinan kelas pada papan keyakinan kelas yang sudah Ibu sediakan. Ya, silakan coba dari ini dulu, dari Rafa nanti paling atas, yang lain yang semua nanti menyusul. Ya, ayo kita apa maju? Maju tante. Ya, kalau begitu kita mulai dari Lina. Aku kedua. Kita di sini. Sini. Oke. Ambil Tasya. Ambil. Oke. Yang sudah silakan langsung menempel ke kelas. Satu. Ini kayak adik beda berbeda. Kuning adik beda. Kuning
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Pak Guru bisa bersama kalian hari ini. Gimana kabarnya? Yang lagi gimana kabarnya? Hari ini kita beda. Tidak seperti biasanya berada di lapangan untuk main bola, untuk lompat, untuk melakukan gerakan-gerakan lainnya. Hari ini sesuai janji Pak Guru kita akan buat apa? Ayo, kesepakatan kelas ya. Kenapa perlu kesepakatan kelas? Jadi kesepakatan kelas merupakan satu hal yang perlu kita sepakati di dalam suatu sekolah. Contoh, di sekolah kita di SDN Negeri 1 Telagawaru memiliki peraturan, namanya peraturan sekolah. Begitupun di dalam masing-masing kelas memiliki peraturan kelas, tapi merajut atau menjadikan satu peraturan itu menjadi referensi kita untuk membentuk atau membuat sebuah keyakinan kelas. Kenapa perlu keyakinan? Peraturan itu masih ada hal-hal atau kalimat yang sifatnya negatif. Contoh, melarang. Setiap siswa diwajibkan memasukkan baju, ya. Itu salah satu contoh bentuk bunyi di dalam sebuah peraturan. Atau tidak boleh membuang sampah sembarang tempat. Itu juga kalimat yang tertuang di dalam peraturan. Tapi kalau dalam keyakinan itu sesuatu yang tumbuh di dalam diri seseorang. Artinya sesuatu yang kita yakini, ya. Sesuatu yang kita yakini, ya. Jadi itu bedanya peraturan dengan keyakinan kelas, ya. Jadi keyakinan kelas itu sesuatu yang tumbuh di dalam diri kita, ya. Sesuatu yang tumbuh di dalam diri kita, yang lalu kita yakini bahwa apa yang tumbuh di dalam diri kita itu adalah sebuah keyakinan, ya. Jadi kalimat keyakinan, contoh, kalau mengutip dari kalimat peraturan misalnya, dilarang membuang sampah sembarang tempat, ya. Tapi kalau di dalam bahasa keyakinan kelas yang kita buat adalah menjaga kebersihan. Itu salah satu contoh perbedaannya. Begitupun hal lainnya, ya. Kalau di dalam kalimat peraturan setiap siswa datang tepat pada waktunya, jam 7.00 misalnya. Tapi dalam sebuah keyakinan adalah kedisiplinan. Itu dalam kalimat keyakinan, ya. Paham anak-anak? Alhamdulillah. Setelah itu Pak Guru akan membagikan stick note untuk dituliskan keyakinan yang Pak Guru maksud. Setiap orang menuliskannya. Setiap kalian menulis apa yang perlu kita sepakati di dalam kelas, ya. Setelah kita menulis, harus kita implementasikan di dalam pelaksanaan kita setiap hari di dalam kelas. Oke. Dari sekarang Pak Guru akan membagikan stick note, ya. Oke.
Oke, anak-anak perhatikan. Jadi setelah Pak Guru memilah dari keyakinan yang sudah anak-anak buat, maka Pak Guru sudah memilih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keyakinan yang harus kita sepakati. Keyakinan bukan semata apa yang tertulis, tapi harus kita mampu terapkan dalam keseharian kita. Oke, siap? Siap? Alhamdulillah. Pak Guru akan bacakan. Salah satunya makan, minum di saat jam istirahat. Itu ingat keyakinannya, kesepakatannya. Membuang sampah pada tempatnya. Bersikap sopan, santun, dan ramah. Selama pembelajaran harus fokus. Menjaga kebersihan kelas, memakai seragam sesuai hari, sesuai apa yang menjadi peraturan sekolah. Oke, anak-anak, seperti biasa, kita ngapain ke sini? Kita ngapain ke sini? Ngapain? Kenapa Pak Guru memberikan satu identik senang-senang? Sebelum kita belajar, harus kita bersenang-senang. Bersenang-senang, baru kita bisa fokus untuk belajar sesuai dengan keyakinan kelas. Kalau sudah senang-senang, maka kita dapat fokus melaksanakan pembelajaran kita setiap hari. Jadi tidak ada beban. Mau kerjain PR atau tidak, tetap kita bersenang-senang. Tapi PR wajib untuk dikerjakan. Artinya jangan jadikan alasan itu buat tidak masuk sekolah. Oke, terima kasih. Rasanya sudah di penghujung kegiatan kita hari ini. Pak Guru sekali lagi menyampaikan rasa senang dan bangganya bisa berjumpa lagi dengan anak-anak Pak Guru yang semua pintar, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.